mangga iya khusus artis atau mangga. Diwijan ibu sareng Pak Tete, beliau akan memaparkan lebih jelas bagaimana nanti peran ibu dalam ibu ketua kelompok ya dalam pemanfaatan jasa atau dunia ekonomis. Silakan. Baik, terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu ketua kelompok sekalian, kita hari ini bisa bertemu berkumpul dalam suatu forum yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya bagi kita yang hadir, tapi insya Allah bagi seluruh umat manusia ke depannya. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah, untuk hari ini kita akan berbicara tentang pemanfaatan jelantah agar bernilai ekonomis. Tapi sebelum ke sini, ibu-ibu kan tahu ya di grup ketua kelompok saya rasa sudah di-share oleh pendampingnya masing-masing. Kegiatan apa yang hari ini dilaksanakan? Apa Bu kegiatannya? Nama programnya, nama kegiatannya? Sosialisasi pemanfaatan minyak jelantah. Nah, kenapa minyak jelantah harus dimanfaatkan? Supaya tidak mencemari lingkungan. Oke, terima kasih Bu. Siapa namanya? Ya? Mega. Jauh ya, Nenda ke Mega. Bu Nenda dari Kelurahan Panglayungan, dampingan Bu Eka. Mantap, seperti pendampingnya ya, luar biasa. Jadi kita itu kan hidup di bumi ini, kalau bahasa dari Pak Ustadz itu sebagai khalifah fil ardh ya, sebagai pemimpin juga pengelola dan penjaga bumi ini. Maka kita punya tanggung jawab untuk menjaga bumi ini, lingkungan ini agar selalu terpelihara dengan baik, gitu ya. Nah, jadi menurut agama pun kita tidak boleh merusak lingkungan ini, merusak alam ini. Nah, salah satu yang merusak itu adalah mencemari lingkungan. Nah, hari ini di Tasik itu kan mungkin ibu-ibu puluhan tahun lahirnya lebih dulu daripada saya, mungkin ada juga yang belasan tahun lebih dulu atau mungkin saya yang lebih dulu. Saya kelahiran 2002 ya. Dari sekarang baru berapa ya, 19 tahun. Manusia itu kan hidup di bumi itu lebih dari ribuan tahun yang lalu. Ada yang telah dikerjakan manusia untuk menjaga alam ini, ada juga yang telah dilakukan oleh manusia untuk merusak alam ini. Apa contohnya merusak? Contohnya adalah bagaimana manusia untuk membangun hunian, membangun rumah itu adalah dengan menghilangkan lahan-lahan hijau, gitu ya. Mungkin ibu yang dulu masa kecilnya di kota Tasik merasa udara di Tasik itu sejuk, ya. Tahun 80-an mungkin 90-an Tasik itu kan sejuk. Kalau misalkan kita pagi-pagi jam 6, jam 7 olahraga atau jalan kaki, barangkali yang sekolahnya jalan kaki ya bisa merasakan bagaimana sejuknya udara kota Tasik pada saat itu. Sampai hidup pun kadang terasa perih gitu ya, saking sejuknya. Nah, hari ini masih dirasakan nggak kesejukan itu? Enggak ya? Jam 7 itu sudah luar biasa gerah kalau yang saya rasakan. Karena jam 7 itu biasanya saya belum mandi ya, jadi masih gerah. Tapi kalaupun sudah mandi itu kan cuacanya beda gitu ya. Nah, itulah efek dari apa yang telah dilakukan manusia, khususnya manusia, masyarakat yang ada di kota Tasik. Kenapa udara kota Tasik hanya dalam beberapa belas tahun, mungkin 20 tahun juga, itu bisa berubah secara drastis. Yang awalnya sejuk sekarang bisa menjadi panas gitu ya. Karena memang kita mengurangi lahan-lahan hijau dengan misalnya membangun rumah. Terus kita juga kalau membangun rumah itu tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Contohnya biasanya di halaman, di teras itu untuk memperindah biasanya kita kasih tembok ya, atau di pelur. Kalau di
Ya, halamannya kebanyakan kan gitu ya, di tembok. Jarang yang halamannya itu dibiarkan tanah, terus ada tanaman-tanamannya kan jarang seperti itu ya. Rata-rata kalau ibu punya uang pasti halamannya di tembok supaya bersih kan gitu. Nah itu kan salah satu penyebab kenapa lingkungan bisa rusak. Jadi ada banyak sekali yang dilakukan oleh manusia, oleh kita untuk mencemari lingkungan, sehingga akibatnya bumi itu kan apa ya? Ada kutub utara, ada kutub selatan. Kalau lapisan es di kutub apa? Pendamping mungkin bantu saya. Kutub utara atau kutub selatan? Es, lapisan es. Dua-duanya. Oke, terima kasih ya. Nah, kan bumi itu bulat ya, yang tersorot oleh, nggak semua tersorot oleh sinar matahari kan bumi itu. Ibu bisa dibayangkan kondisi bumi bulat seperti itu. Nah jadi misalkan ini bumi ya, matahari kan di sini, menyorotnya di sini. Jadi kalau bumi bulat itu yang atas sama yang bawah itu kan nggak tersorot oleh matahari. Nah di situ terkumpul lapisan es yang si lapisan es itu berfungsi untuk menjaga iklim di dunia, menjaga kelangsungan hidup di dunia. Nah hari ini lapisan es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu mencair berkali-kali lipat lebih cepat dari biasanya. Jadi prediksi para ahli, misalkan mencairnya itu 50 tahun ke depan, tapi sekarang dalam 2 tahun itu sudah mencair. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena yang tadi, banyak pencemaran lingkungan, banyak ketidakpedulian dari masyarakat, dari umat manusia yang tidak menjaga, sehingga bumi semakin panas. Pada akhirnya si es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu mencair. Itu penyebabnya. Dampaknya apa? Dampaknya 30 tahun ke depan Jakarta tenggelam, Pekalongan tenggelam. Pernah dengar beritanya? Itu bukan cerita bohong Bu, itu hasil penelitian. Kenapa? Karena air laut itu naik akibat dari es yang mencair. Es yang mencairnya bukan cuma kiloan, ratusan kilo, bukan. Berapa juta kubik es yang mencair sehingga menyebabkan air laut naik. Nah makanya dataran atau wilayah-wilayah yang dekat dengan pantai itu akan tersapu, gitu ya. Jadi kalau awalnya air itu di sini, akibat kutub es mencair maka air naik sehingga dataran di sini akan hilang, akan tenggelam. Nah Tasik Malaya suatu saat kalau ini terus terjadi ya sama akan tenggelam juga, gitu ya. Maka tidak akan ada lagi anak cucu kita yang bisa hidup di dunia. Apa sebab? Karena kita yang tidak peduli terhadap lingkungan. Nah makanya penting sekali bagi kita bagaimana caranya menjaga lingkungan ini, bukan hanya untuk kita tapi untuk anak cucu kita, gitu ya. Kalau misalkan jelantah itu hanya bagian kecil dari upaya kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Banyak sekali dari rumah tangga itu yang sebenarnya sangat mencemari lingkungan. Salah satunya tadi, ketika misalkan teras itu halamannya di tembok itu juga berbahaya, gitu ya. Tidak ramah terhadap lingkungan. Ketika ibu buang minyak jelantah sembarangan itu juga mencemari lingkungan. Ketika ibu buang plastik sembarangan itu juga mencemari lingkungan. Nah, berapa banyak ibu berbuat untuk mencemari lingkungan? Coba hitung. Dari kecil sampai sekarang apa yang telah ibu lakukan sehingga ibu merusak alam ini, gitu. Banyak sekali Bu. Contohnya misalkan plastik, limbah plastik itu sampai 100 tahun pun gak akan hancur. Beda dengan misalkan daun, kertas kita buang ke tanah, beberapa tahun ke depan busuk. Plastik 100 tahun ke depan gak akan hancur. Maka tanah itu akan rusak dengan limbah plastik. Coba ibu hitung sehari berapa membuang plastik. Sehari pasti ada ya limbah plastik dari ibu-ibu. Ada misalkan dari bungkus bala-bala, ada misalkan dari apa lagi ya, snack, jajanan, banyak lah. Nah itu biasanya kan kebanyakan ya, yang saya tahu kebanyakan dibuang sembarangan. Mudah-mudahan yang ada di sini enggak ya, mudah-mudahan enggak. Tapi kebanyakannya begitu. Nah itu adalah kontribusi ibu atau efeknya itu adalah ibu merusak lingkungan. Itu hanya sedikit
yang telah ibu lakukan sehingga ibu merusak lingkungan. Yang efeknya ke depan itu akan mengancam keberlangsungan hidup anak cucu kita. Bayangkan nanti Tasik itu tenggelam, mau di mana hidup anak cucu kita? Percuma sekarang kita sekolahkan benar, kita kasih makan yang bergizi, kalau misalkan tempat untuk hidupnya nggak ada. Makanya mulai sekarang yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan ini, yuk kita lakukan, gitu ya. Ibu jangan lagi menjadi orang, menjadi masyarakat yang ikut merusak lingkungan dan ibu ikut mengancam kelangsungan hidup anak cucu kita. Mulai dari sekarang berusaha dari hal yang terkecil, misalnya dari diri kita dulu, gitu ya. Maka kita coba kelola limbah rumah tangga itu dengan baik. Mulai dari kita aja dulu, gitu ya. Jangan gak usah bikin misalkan pemerintah kota Tasik seperti apa, anggota dewan seperti apa. Minimal dari kita dulu. Bagaimana kita mengelola limbah rumah tangga kita? Limbah rumah tangga itu ya tadi sisa penggorengan, misalkan ya minyak jelantah. Terus apa ya, kayak sisa-sisa sayuran. Terus kayak tadi ya pembuangan dari WC itu juga harus dikelola dengan baik. Nah, yang akan kita bahas adalah untuk hari ini satu poin kecil, yaitu tentang minyak jelantah. Karena minyak jelantah itu ini awalnya yang ini PowerPoint-nya. Ya. Kalau nggak salah dari pencemaran dulu, bukan langsung di sini, langsung di sini. Nah, minyak jelantah seperti yang tadi disampaikan adalah sisa penggorengan ya, minyak yang sisa penggorengan bekas pemakaian yang biasa digunakan itu di rumah tangga kita ya, sering. Hampir setiap keluarga itu pasti memasaknya itu pasti pernah memasak dengan minyak goreng gitu ya. Hampir pasti setiap rumah tangga, setiap hari, kebanyakan seperti itu. Nah, minyak itu kan sebenarnya apalagi kalau minyak yang biasa, minyak curah, itu kan bagi kesehatan pun kurang baik ya. Itu bisa menyebabkan apa kalau lemak itu penumbukan lemak, kolesterol ya. Nah, kolesterol. Jadi kalau keseringan mengkonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak yang tidak sehat, maka akan meningkatkan potensi kita untuk terkena kolesterol gitu ya. Nah, jadi minyaknya sendiri pun itu berefek pada kesehatan gitu ya. Apalagi minyak jelantah sisanya gitu ya. Nah, tadi disebutkan bahwa maksimal untuk minyak itu digunakan paling banyak 3 kali gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 3 kali. Baiknya itu 1 kali aja cukup gitu ya. Sekali dipakai goreng telur, goreng tempe, udah buang gitu ya. Jangan dibuang, kumpulkan kalau sekarang ya. Terus kalau sudah 3 kali itu jangan dipakai lagi, karena itu tadi ya, yang minyak baru pun itu merusak kesehatan, apalagi yang sudah berkali-kali dipakai itu pasti lebih merusak. Nah, jangan sampai ibu niatnya baik memberi makan ke suami, tapi efeknya jelek gitu ya. Ibu meracuni suami. Kecuali kalau ibu lagi ada pertengkaran, soke kasih minyak goreng sebanyak-banyaknya biar kolesterolnya tinggi gitu ya, cepat ke rumah sakit. Kecuali kalau seperti itu. Tapi kalau ibu sayang ke suami, sayang ke anak-anak ibu, apalagi yang hamil, sayang kepada janin yang dikandung, itu kurangi penggunaan minyak. Minyak yang baru pun kurangi, apalagi minyak yang sisa, minyak jelantah. Jadi maksimal itu 3 kali. Terus, nah ini tadi sudah ya. Selain kolesterol, itu minyak jelantah bisa berakibat pada penyakit kanker.
Nah, coba hitung per hari ibu berapa kali menggunakan minyak jelantah? Satu hari ibu ada nggak menggunakan minyak jelantah? Per hari. Kalau misalkan satu hari satu kali menggunakan minyak jelantah, maksudnya gini. Pagi-pagi kita goreng telur, siangnya goreng tahu dengan minyak itu ya. Jadi sudah dipakai 2 kali. Sore goreng tempe dengan minyak itu juga. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah, bagus yang nggak pernah. Nah yang pernah berarti potensi ibu kena kolesterol, potensi ibu kena kanker itu lebih tinggi. Jadi kalau yang menggunakannya sekali, 1 kali kemungkinan kena kankernya. Menggunakan 2 kali jadi 2 kali lipat kemungkinannya. Menggunakan 3 kali berarti 3 kali lipat. Bayangkan kalau setiap hari kita mengkonsumsi minyak jelantah. Bayangkan kalau setiap hari anak kita dikasih minyak jelantah gitu ya. Bukannya sehat tapi justru jadi penyakit. Makanya mulai dari sekarang kurangi penggunaan minyak, apalagi minyak jelantah gitu ya. Ini minyak ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi dampak minyak jelantah terhadap tubuh kita ya, terhadap kesehatan. Sekarang dampak minyak jelantah terhadap lingkungan. Nah ini ya, sambil dibaca. Jadi ibu pernah membuang minyak jelantah ke selokan? Pernah, tadi sudah juga dibahas ya bersama Pak Dodi. Atau misalkan ada yang buang minyak jelantah ke sepiteng gitu ya, ke WC misalkan, ke wastafel. Ada yang juga buang minyak jelantah ke kebun atau ke halaman gitu ya, katanya supaya jadi pupuk gitu ya. Nah itu hal yang salah, karena minyak jelantah ketika dibuang itu mencemari lingkungan gitu ya. Yang pertama, menyebabkan kerusakan pada tempat pembuangan. Kerusakan ya. Jadi kalau misalkan kita punya tanaman, di situ dibuang minyak jelantahnya, maka yang ada bukannya tambah subur, tapi justru tambah kacau gitu ya. Karena itu akan merusak tempat pembuangan. Terus dampak yang kedua adalah mencemari tanah dan sumber air. Kenapa mencemari tanah dan sumber air? Karena minyak jelantah itu sulit untuk menyatu dan sulit untuk terurai gitu ya. Jadi tanah itu nanti akan tidak subur lagi, tanah itu akan tercemar karena minyak jelantah yang dibuang oleh kita. Nah, apalagi air ya, kita campurkan pun kan air sama minyak pasti gak menyatu ya. Nah itu sama ketika kita buang pasti bakal seperti itu. Nah ini hasil penelitian dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi menyebutkan bahwa setiap 1 liter minyak jelantah itu mencemari 1000 liter air di lingkungan tersebut. 1 liter loh ya. Tadi ada yang bawa minyak jelantah, ada yang bawa 1 liter. Ada yang bawa 1 liter? Mana lihat yang bawa 1 liter? Ini 1 liter. Kurang semua. Kalau kemarin minyak jelantahnya ada yang bawa hitam banget ya kalau kemarin. Berarti mungkin sudah berpuluh kali dipakai. Kalau sekarang ini masih agak ini ya, mungkin baru 2 kali atau 3 kali ini dipakainya. Berapa kali dipakainya ini? 3 kali ya. Jadi kelihatan ya masih agak bagus kelihatan. Kalau yang kemarin hitung gitu ya, wah ini ya goreng berapa kali. Nah itu kan 1 liter itu mencemari 1000 liter. 1 liter, misalkan ini 1 liter akan mencemari 1000 liter. Kalau di rumah kemarin katanya 1000 liter itu 1 toren. Toren tahu bu? Ada yang punya di rumah? Nah jadi
yang gede ya, yang agak gede kalau 1000 liter, berarti hanya satu botol kecil minyak jelantah itu bisa mencemari satu toren yang gede gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita buang setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, maka otomatis tanah yang ada di air yang ada di lingkungan kita itu akan tercemar gitu ya. Jadi banyak banget efek negatif dari minyak jelantah, apalagi kalau dibuang sembarangan. Jadi hanya 1 liter saja itu bisa menyebabkan 1000 liter air tercemar. Apa ya? Hitung-hitungannya kan kita ada 3000 KPM ya di Kecamatan Cipadas. Tadi dari 3000 KPM membuang 2 liter jelantah, berarti ada 6000 liter jelantah yang dibuang di Kecamatan Cipadas. Otomatis KPM Cipadas mencemari air sebanyak berapa, Bu? Coba yang matematiknya A+ di sekolah. Jadi KPM itu ada 3000 ya, se-Cipadas. Setiap KPM itu membuang 2 liter jelantah. Berarti 6000 liter minyak jelantah dibuang oleh KPM PKH Cipadas. Berarti berapa liter air yang tercemar oleh KPM Cipadas? 65 atau 6 juta? Ya? Coba nanti Bu Kiki katanya sudah menyiapkan doorpress sama Pak Yasin. Yang 60.000 liter, cung. Ya gak apa-apa, jangan takut salah, gak bakal dihukum. Yang salah diapresiasi, yang benar dikasih doorpress. Minum juta, benar? Oke. Nah ya. 1 liter jelantah 1000 air tercemar. Berarti kalau 6000 jelantah, berarti kali 1000 ya, 6 juta air tercemar oleh KPM PKH Kecamatan Cipadas. Mau nggak kita seperti itu? Tidak mau kan? Karena ini akan berakibat pada kehidupan anak-anak kita, kehidupan cucu-cucu kita. Bayangkan misalkan kehidupan di kota besar di Jakarta itu kan sudah sangat sulit mendapatkan air bersih. Rata-rata mereka nggak bisa gali sumur seperti di kita karena airnya sudah tercemar. Mereka itu airnya dapat dari PDAM ya, bayar jadi untuk minum sudah bayar kan, beli galon. Untuk mandi pun mereka itu bayar juga. Kalau di kita kan sekarang enggak ya. Ada yang pakai PDAM, KPM? Yang pakai PDAM besok graduasi katanya. Karena sudah mampu bayar PDAM. Nah di kita kan sekarang masih bisa pakai sumur gali biasa. Nah ke depan kalau terus-terusan kita buang minyak jelantah ini sembarangan, maka tidak akan ada lagi air yang bersih yang bisa kita pakai. Kedepannya anak kita, cucu kita itu sama seperti di Jakarta, untuk mandi pun harus beli, harus bayar. Makanya jangan sampai KPM PKH Kecamatan Cipadas ikut mencemari lingkungan. Maka yuk dari mulai sekarang yang 6 juta liter air itu jangan lagi kita cemari. Jadi kalau misalnya KPM PKH bisa menjaga, mengelola limbah minyak jelantahnya, ada 6 juta liter air yang terselamatkan oleh kita, gitu ya, setiap bulan. Jadi kalau misalkan 1 tahun berarti ada 72 juta liter air yang terselamatkan oleh kita, gitu ya. Untuk masa depan anak kita, cucu kita, keluarga kita. Itu. Selanjutnya, nah sekarang masuk ke potensi ekonomi. Tadi ini sudah disinggung juga oleh Pak Camat, Pak Dodi, bahwa
minyak jelantah ini bisa mempunyai nilai ekonomi, bisa kita olah. Ini sangat bagus kalau misalkan tadi dicontohkan bahwa minyak jelantah itu bisa digunakan sebagai biodiesel. Tahu biodiesel Bu? Hah? Listrik, pembakaran kelumas. Kalau diesel, tahu diesel? Listrik ya. Jadi biodiesel itu Bu sebagai bahan bakar ya, bahan bakar. Kalau di kita ada bensin, ada solar gitu ya. Nah, itu kan bensin dan solar itu tahu gak Bu dari mana? Ada yang tahu? Bensin dan solar itu bahannya dari apa? Minyak bumi, luar biasa. Kapan mana itu? Tahu minyak bumi? Jangan kapan berapa lagi lah, udah bos. Minyak bumi itu dari mana Bu? Dari dalam tanah. Terbuat dari apa minyak bumi? Mantap. Ikannya, Ibu sehat mana? Ya sih dari kelurahan Nagara-Sari. Saha pendampingnya variasi luar biasa. sama Pak Yasin sama saha Ibu. Oke. Terima kasih. Sama Pak Yasin berapa tahun? Sama Bu Kiki? Lama. Oh, berarti ini hasil binaan Bu Kiki ya. Kalau Pak Yasin hanya mewaris saja. Nah jadi biodiesel itu adalah sebuah bahan bakar yang dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan juga terbarukan. Maksud terbarukan itu adalah bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada gitu ya. Gini penjelasannya. Minyak bumi itu kan awalnya dari fosil ya. Fosil itu kayak misalkan jutaan tahun yang lalu ada pohon, terus tertimbun tanah sampai nah sekarang itu si pohon itu jadi fosil yang ada minyak buminya gitu. Nah jadi itu kan tertanam jauh di tanah. Jadi untuk mendapatkan minyak bumi yang kemudian nanti diolah jadi bensin itu ngebor dulu ke tanah, itu sangat jauh dan eksplorasinya itu merusak lingkungan juga. Nah, si fosil itu kan terbatas, Bu. Si minyak bumi itu yang ada di dalam tanah kita itu terbatas. Jadi kalau diambil terus-terusan habis juga. Nah, beda dengan biodiesel. Biodiesel itu dari kelapa sawit, misalnya dari minyak kelapa sawit berubah jadi bahan bakar. Itu kan gak bakal habis-habis ya, Bu. Kalau kita tanam. Jadi misalkan panen, olah jadi biodiesel, tanam lagi, panen lagi kan terus. Ya. Sehingga itu tidak akan merusak lingkungan. Nah beda dengan bensin dengan solar itu dari minyak bumi yang merusak lingkungan. Apalagi hasil pembuangannya itu kan merusak udara ya, dari polusi udara gitu ya, dari bensin dari solar itu. Nah kalau jelantah ini nanti dibuat akan kita akan kita sambungkan ke yang membuat biodiesel, sehingga selain menyelamatkan lingkungan, kita juga membantu untuk meningkatkan energi yang terbarukan, membantu membuat bensin yang bukan dari minyak bumi, tapi bensin yang dari energi terbarukan. Nah, terus selain jadi biodiesel, ini juga bisa diproses menjadi sabun, ya. Tapi saya kurang tahu ya kalau sabun. Ada pendamping yang sudah bisa mengolah? Belum? Oke. Nanti sambil ya. Oh sabun. Bukan. Katanya bukan sabun mandi tapi sabun cuci. Kalau sabun mandi nanti kayak apa deh ya? Jadi katanya jadi sabun cuci ya atau
nanti ke depan kita bisa melangkah ke tahap itu gitu ya. Jadi yang penting sekarang bagaimana kita mengurangi pencemaran lingkungannya dulu, baru nanti kita berlanjut ke sisi ekonominya. Bagaimana minyak jelantah ini kita manfaatkan supaya bernilai ekonomi yang lebih bagus gitu ya. Ya, mudah-mudahan program kita untuk minyak jelantah bisa terus berlanjut, nanti bisa menghasilkan sabun minyak jelantah PKH Cipedes misalkan gitu ya. Jadi kita bisa lumayan nambah penghasilan juga. Nah ini tadi sudah disampaikan, minyak jelantah jangan dibuang ya, jadi nanti dikumpulkan. Nah, kita programnya sekarang di Kecamatan Cipedes itu adalah membuat bank jelantah. Ya. Jadi jelantah itu nanti akan dikumpulkan dan dikonversikan menjadi sebuah tabungan dan uang ya, yang bernilai untuk KPPK itu kita akan beli jelantahnya itu seharga 2.500 per liter gitu ya. Jadi nanti kita bikin bank jelantahnya itu per kelurahan dan kecamatan gitu ya. Jadi nanti dari ibu-ibu KPPKH dikumpulkan ke ketua kelompok, dari ketua kelompok ke bank jelantah kelurahan, dari bank jelantah kelurahan nanti ke bank jelantah kecamatan. Dan itu akan dibeli dari KPR-nya seharga 2.500 per liter. Nah, jadi pemanfaatan ekonominya sekarang baru sampai di situ ya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa dibikin sabun kayak tadi ya, sehingga bisa lebih mahal nilainya gitu. Nanti sama kayak gini ya. Jadi disimpan di dalam botol. Kalau menurut Bu Eva itu botolnya yang 1 liter biar mudah menghitungnya. Nah, jadi nanti dikumpulkan itu kalau sudah penuh 1 liter. Terus apalagi Bu Eva kalau untuk teknisnya? Dibantu dulu. Ini untuk teknis bank jelantah, karena di dampingan Bu Eva itu sudah mulai dan sudah menghasilkan tabungan juga ya, sudah jadi uang gitu ya si minyak jelantah. Maka kita dengarkan secara lebih jelas ya bagaimana teknisnya. Maka Bu Eva. Iya, kemarin yang sudah itu Pak, nggak mesti botol yang 1 liter, bebas ya Bu ya botolnya. Boleh yang kecil, boleh yang besar, asal penuh diisinya, penuh. Terus masih ada ininya nih, label ininya. Jadi kan kalau masih ada labelnya kita bisa baca di sini. Nah ini kan ada tulisannya 2 liter. Nah ini harus dipenuhin dulu ya, dipenuhin dulu. Jadi kan kita tahu, oh saya beli minyak jelantah dari ibu tuh 2 liter. Atau misalnya yang kecil itu ada tulisannya misalnya 250, penuh ya, harus penuh. Nah berarti seharga 250 ml gitu ya, jadi bebas. Ya, jadi nanti ibu-ibu mungkin sosialisasi ke yang lain. Kita bantu juga nanti kalau sudah normal mungkin di P2K2 kayak gitu ya. Untuk sementara sekarang mungkin ibu-ibu bisa langsung menyampaikan ke yang lain yang punya jelantah, ditampung gitu ya, ditampung, disaring dulu. Jadi kayak sarung dedek. Ini ada dedeknya enggak? Kalau saya biasanya nyimpen di kaleng, kalau enggak di keler sih saya. Keler plastik juga nggak apa-apa kalau udah dingin mah ya. Disimpan dulu, nanti kalau udah lama udah namper gitu ya, karena saya nggak ada saringan, nah itu bisa langsung dimasukkan ke botol. Botolnya yang ada aja gitu ya, yang ada di rumah, misalnya bekas minuman atau bekas minyak atau bekas yang lain bebas.
Nah, setelah itu nanti dikumpulkan di koordinator per RW, misalnya di ketua kelompok, atau misalnya ketua kelompoknya sibuk, misalnya kedah maladangan, dagang dan lainnya. Apa dibutuhkan